Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fasya Purwanti. Saya Selak Tarisma. Saya Furi Khalifatul Ulia. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Gelombang 1 tahun 2022. Ya, pada saat ini kami menempuh mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi pengalaman serta cerita praktik baik atau best practice. Dalam penyusunan best practice ini, kelompok kami menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun situasi yang melatar belakangi peningkatan bernalar kritis peserta didik di SDN Tegal Gede 1 khususnya pada kelas 4. Yang pertama, mengenai kemampuan berpikir kritis dan literasi yang rendah. Peserta didik di kelas 4 memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi yang rendah. Hal ini ditemukan bahwa saat peserta didik disampaikan mengenai suatu permasalahan, peserta didik belum mampu untuk menyederhanakan permasalahan yang diberikan, seperti belum mampu memberitahukan apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, serta merencanakan solusi yang diberikan mengenai permasalahan tersebut. Hal ini sebenarnya juga berpengaruh terhadap kemampuan literasi dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik kurang memiliki minat untuk membaca kembali permasalahan yang sudah diberikan. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan pada peserta didik di SDN Tegal Gede 1 kelas 4. Kedua, yaitu mengenai kompetensi. Terdapat perbedaan kompetensi yang sedikit jauh antar peserta didik, sehingga pada kegiatan pembelajaran terdapat kemampuan peserta didik yang memang sesuai dengan capaian pembelajaran, dan juga ada peserta didik yang berada di bawah capaian pembelajaran. Ketiga, mengenai model pembelajaran yang digunakan. Didik masih mengajar menggunakan model pembelajaran yang konvensional, sehingga pembelajaran masih berpusat kepada guru atau teacher center. Berikutnya adalah mengenai motivasi peserta didik pada kelas 4. Peserta didik memiliki motivasi yang rendah. Hal tersebut dapat dilatar belakangi dari pemilihan media pembelajaran yang kurang menarik. Berikutnya mengenai peserta didik yang kurang kondusif saat kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang tidak mengajak peserta didik lebih untuk interaktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran tentunya terdapat tantangan yang dihadapi. Saat pelaksanaan praktik pembelajaran, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran merupakan kendala terkait manajemen kelas, terdapat peserta didik yang ramai dan berbicara sendiri saat kegiatan berkelompok. Kemudian, tantangan yang berikutnya, dikarenakan minat literasi membaca peserta didik rendah, terkadang peserta didik malas untuk membaca ulang dan memahami permasalahan. Hal ini berakibat kepada proses kerja dalam pemecahan masalahnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut sebagai aksi praktik menggunakan model pembelajaran problem-based learning sebagai berikut. Pertama, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diajak untuk membuat kesepakatan. Yang kedua, peserta didik dan pendidik mengorientasi permasalahan. Permasalahan yang diciptakan juga terkait budaya yang ada di daerah tersebut, agar peserta didik tidak kehilangan kodrat alam yang dimilikinya dan terus mengeksplor daerahnya. Yang ketiga, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Yang keempat, pendidik membimbing penyelidikan bersama kelompok mengenai permasalahan yang dihadapi. Pada kegiatan ini, peserta didik mengerjakan lembar kerja dengan proses yang berbeda pada petunjuknya disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Yang kelima, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil diskusinya. Yang keenam, pendidik dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah yang terakhir, pendidik memberikan penguatan konsep materi yang telah dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diajarkan sesuai dengan kemampuannya. Pada proses pembelajaran dapat dipetakan menjadi 2 kemampuan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang dibentuk juga disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan melalui pertanyaan terbuka, peserta didik dapat mengungkap perasaannya. Peserta didik belajar hal baru melalui permasalahan-permasalahan sehari-hari.
Dari ketiga siklus yang telah dilakukan, dilihat awalnya peserta didik sedikit sulit untuk membaca kembali permasalahan pada LKPD. Tapi kini pada siklus ketiga, peserta didik mulai terbiasa. Faktor yang menjadi efektif saat pembelajaran, yang pertama, pendidik mencoba hal baru yang awalnya peserta didik tidak pernah diajarkan melalui media proyektor sebagai alat bantu menayangkan materi. Kini pendidik menggunakan proyektor untuk menayangkan materi. Yang kedua, peserta didik berkolaborasi melaksanakan diskusi dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, peserta didik tidak malu bertanya saat mengerjakan lembar kerja peserta didik. Hal tersebut membuktikan bahwa peserta didik mulai belajar untuk bernalar. Yang keempat, pada proses pembelajaran dilakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik dan diferensiasi proses. Yang kelima, pada akhir pembelajaran peserta didik mengetahui dua sifat operasi hitung. Dari pelaksanaan praktik pembelajaran ini, pendidik harus mengikuti perkembangan zaman dan mengerti kemampuan yang dimiliki peserta didiknya. Kemudian, untuk melatih berpikir kritis peserta didik, pendidik perlu secara berkala mengajak siswa untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan sehari-hari agar ia terbiasa nantinya pada kehidupan sehari-hari bahwa setiap permasalahan selalu ada solusinya. Terima kasih kepada LPTK Universitas Jember yang telah memfasilitasi kami untuk menambah pengetahuan dan wawasan kami dalam dunia pendidikan. Semoga dengan pendidikan profesi guru ini menjadikan kami sebagai guru yang profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.